Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Nisa. Selamat malam Bu Selamat Nisa, malam. Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hoirunisa Nurul Fitri akan berperan sebagai pengamat atau observer. Kemudian Ibu Eni Widayanti sebagai coach dan Bu Sri Rejeki sebagai coach. Nanti sebelum Ibu Sri Rejeki melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Emi, saya akan menanyakan beberapa hal. Nah, pada saat proses coaching juga saya akan melihat apakah proses coaching yang nanti dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Di antaranya terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dalam proses coaching juga apakah nanti sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu Sri Rejeki dan Bu Eni melakukan proses coaching, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Sri Rejeki, kepada Ibu Emi, yang nanti akan menjadi coach. Oke, Ya. baik Bu Eni, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Emi kembangkan? Ya, Bu Nisa. Apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Bisa Bu Emi? Bentar, bentar, bentar. Jadi nanti pada waktu saya melakukan coaching dengan Bu Zeki, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama memproses mendengarkan aktif, kemudian present atau kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian dari kompetensi-kompetensi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Emi observasi? Saya akan mengobservasi di bagian pemberian pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Emi. Jadi bagian kompetensi yang Sinyalnya secara hilang. spesifik ingin diobservasi itu pada menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Eni sendiri itu seperti apa? Indikator ketercapaian nanti akan diukur dari apa yang didapatkan selama proses coaching, yaitu di mana coach bisa menemukan solusi dari permasalahan ataupun hal yang ingin dia capai. Yang pertama, kemudian yang kedua, coach bisa melaksanakan yang menjadi rencana aksinya gitu, Bu Nisa. Baik, Bu Eni. Oke, tadi beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah dijawab oleh Ibu Eni. Silahkan Ibu Eni dan Bu Sri Rezeki bisa langsung melakukan proses coaching. Sebentar. Ya, selamat malam Bu Ceki. Selamat malam Bu Emi. Suara saya terdengar jelas tidak, Bu? Jelas sekali Bu Emi. Oh ya, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, tetap Oh iya, semangat. Ye. ya ini puasa hari pertama ya Bu Ciki ya. Ini hari kedua ya, hari kedua. Baru pertama tadi ya, besok Ya, keduanya guys. ya. Ya, puasanya lancar ya Bu. Alhamdulillah lancar. Ya Bu Ciki, pada malam hari ini kita akan bercakap-cakap nih. Ye. Kira-kira apa yang mau menjadi topik obrolan malam hari ini apa Bu Ciki? Iya ini Bu Emi. Saya masih ada unek-unek Bu Emi tentang pembelajaran yang saya lakukan. Kebetulan saya itu mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Tapi yang
yang saya ingin sampaikan unek-unek saya itu adalah pembelajaran di kelas 7, di mana saya sudah mencoba pembelajaran secara diferensiasi dengan KSE juga saya masukkan dan di sini dalam pembelajaran saya masih punya kendala Bu Emi. Nah, oh gitu. Jadi dalam proses pembelajaran Bu Suki punya unek-unek, masih ada kendala dalam kegiatan Iya, pembelajaran, begitu Bu mm-mm. Suki ya? Iya Bu Emi. Kira- Kira-kira apa itu Bu unek-uneknya atau kendala yang Ibu hadapi apa itu? Kendala yang saya hadapi itu dalam pembelajaran saya itu masih saya temukan ada anak yang masih usil dengan temannya, masih suka berjalan-jalan dan mengganggu temannya dalam pembelajaran. Sehingga pada pembelajaran ini anak-anak tidak konsentrasi dan kurang fokus dalam melaksanakan kegiatan pada pembelajaran ini. Kebetulan di Hmm. sini pembelajarannya kami menggunakan diskusi kelompok, kerja kelompok yang saya diferensiasikan dari tes diagnostik. Anak-anak saya kelompokkan, namun di situ yaitu tadi ada anak yang suka usil, suka jahil, sehingga ada beberapa kelompok yang eh, kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu. Idealnya Bu Juki menghendaki kegiatan pembelajaran itu yang seperti apa, Ibu? Kegiatan pembelajaran yang saya inginkan anak-anak itu semua aktif, semua berperan, kemudian semua mengikuti kerja kelompok dan anak-anak bisa mencari solusi, kemudian bisa menemukan apa yang ada pada LKPD sehingga anak merasa senang, merasa nyaman dengan pembelajaran matematika dan menemukan hasilnya dengan sendiri sehingga anak-anak merasa bahagia di mana merasakan bahwa matematika itu tidak sulit gitu Bu Emi. Hmm. Sejauh ini Ibu sudah pernah melakukan treatment atau upaya apa Bu untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini? Saya Mungkin. sudah mencoba untuk mencari solusi atau mungkin menanyakan kaitannya dengan anak tersebut kepada teman satu kelasnya, kemudian juga kepada wali kelas, kemudian saya juga konsultasi dengan BK. Hasil dari laporan teman-teman juga memang anak tersebut setiap kali pelajaran itu hampir selalu mengganggu temannya. Begitu juga laporan dari wali kelas juga sudah mencari permasalahan di situ. Memang anak tersebut memang intinya adalah hiperaktif dan karena latar belakang keluarga sehingga anak tersebut mungkin kurang perhatian dan inginnya diperhatikan dan butuh motivasi baik dari gurunya atau mungkin butuh perhatian dari teman-temannya dari BK memberikan laporan yang sama apa yang sudah disampaikan dari wali kelas itu juga. Itu Bu Emi. Dari usaha yang Ibu lakukan itu sudah ada hasilnya atau ada tanda-tanda perubahan yang terjadi pada kelas Ibu belum? Ya, saya mencoba untuk melakukan treatment dengan anak tersebut itu saya posisikan dalam kerja kelompok itu sebagai seorang ketua kelompok, di mana anak tersebut saya menginginkan punya rasa tanggung jawab dan bisa memimpin teman-temannya, kemudian bisa melakukan kegiatan yang aktif di kelompok itu sehingga mengurangi keusilannya karena anak itu diberi tanggung jawab sebagai ketua kelompok pada kerja kelompok tersebut. Menurut Ibu, eh, apa yang treatment yang sudah Ibu lakukan itu sudah efektif apa belum, Bu? Eh, dari hasil pantauan yang saya amati, anak tersebut ada perubahan. Dari yang kemarin mungkin saya memberikan skala sekitar 5, ya, anak tersebut sekarang sudah mulai ada peningkatan, ya, di situ sudah saya amati dan sudah ada kenaikan di skala sekitar 8 Bu Emi. Ibu menghendaki sampai skala Bu, skala berapa Bu kira-kira Bu? Kalau saya tetap menginginkan skala 10 ya, anak itu bisa sesuai dengan apa yang saya targetkan di lembaga kerja, anak tersebut bisa mempunyai hasil yang maksimal, kemudian bisa melakukan kegiatan di kerja kelompok secara baik dan sempurna gitu, Beni. Hmm, untuk mendapatkan poin 10 Bu, Ya, kira-kira
Bu Zeki bisa melanjutkan rencana aksi Ibu yang itu apa mungkin Ibu punya alternatif yang lain, Bu? Iya, saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih inovatif dan anak-anak lebih dinaikkan kreativitasnya sehingga anak-anak akan lebih untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika maksimal dan secara tidak langsung anak tersebut akan merasa nyaman, merasa bahagia dan ada peningkatan motivasi sehingga anak-anak semuanya berada di level yang saya inginkan. Wih, luar biasa ya Bu ya. Bu Zeki sudah membuat perencanaan sendiri, sudah membuat treatment-treatment sendiri ya Bu ya. Eh, Gini Bu Zeki, Ya, tadi kan kita sudah ngobrol nih panjang dan ya, lebar. ye. Kira-kira Ibu sudah menemukan belum solusi yang Ibu cari pada malam hari ini? Saya sudah berusaha menemukan untuk solusi ini. Nanti mungkin akan saya laksanakan kira-kira minggu depan. Anak tersebut akan saya lakukan eh, treatment lagi yang lebih lebih mantap dan anak-anak tersebut lebih termotivasi sehingga eh, mungkin itu sebagai solusi yang terbaik untuk merubah karakter si anak tersebut yang tadinya sudah mencoba di skala di level 8 ada peningkatan yang lebih sempurna lagi. Begitu Bemi. Kalau gini, kalau Bu Zeki bisa membuat semacam simpulan, bisa nggak Ibu Bu Zeki menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari obrolan kita malam ini, Bu? Oke, dari apa yang saya unek-unek ini, saya mungkin bisa menyimpulkan bahwa saya mempunyai masalah atau kendala dalam pembelajaran itu masih ditemukan anak yang usil, kemudian mengganggu temannya, dan dari guru atau dari saya mencoba untuk melakukan treatment untuk peningkatan anak tersebut ke yang lebih baik, sehingga anak tersebut dijadikan ketua kelompok dalam kerja kelompok dan untuk selanjutnya akan dibuatkan lagi pembelajaran yang lebih aktif lagi sehingga apa yang sudah dilakukan dari tadi anak tersebut ada peningkatan di level yang sempurna. Begitu Bu Emi? Ya, luar biasa ya Bu Zeki ya. Jadi ya dari obrolan kita Bu Zeki sudah bisa menemukan sendiri ya Bu ya solusi dari Bu Zeki yang Ya, hadapi pada malam hari ini nggih. ya. Kira-kira masih ada lagi unek-unek Ibu nggak Bu? Apa cukup karena obrolan kita dibatasi waktu ya Bu ya Ini saya dalam sudah kondisinya? ya saya sudah Apakah puas sudah cukup? dengan unek-unek saya dan insya Allah nanti ke depan pembelajaran saya akan lebih baik lagi dan saya akan tingkatkan untuk motivasi anak dan kreativitas anak juga saya tingkatkan. Metode pembelajaran akan saya tingkatkan yang lebih baik lagi. Wih, luar biasa ya Bu Zeki ya. Eh, Terima kasih Bu Zeki atas obrolannya malam hari ini, juga menambah wawasan buat saya juga. Semoga ke depan Bu Zeki bisa melakukan apa yang menjadi rencana Ibu ya Bu ya. Amin. Ye, Eh, terima kasih. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu obrolan kita malam ini ya Bu ya. Ya, Kita Bu sambung di Emi. lain waktu. Ye, terima Semoga Ibu kasih. sehat selalu nggih. Amin. Ye. Selamat malam Bu Zeki. Selamat malam juga Bu Emi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali nih Bu Emi dan Bu Sri Rezeki. Baik, terima kasih atas proses coaching yang sudah dilakukan. Hmm, Tadi saya mengamati bahwa Bu Emi selaku coach di sini sudah melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan. Seperti itu. Kemudian tadi dari prinsip-prinsip coaching juga sudah terlihat, sudah adanya eh, coach itu sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi dari Ibu Sri Rezeki selaku coachingnya. Kemudian dari proses coachingnya juga sudah terlihat adanya alur tirta, jadi tujuan sudah terlihat. Kemudian Ibu Emi juga sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang. Kemudian tadi juga sudah terlihat ada tanggung jawab atau target yang akan dilakukan oleh Ibu Sri Rezeki. Secara keseluruhan proses coaching sudah sesuai dengan
Alur Tirta, nggih, Bu Emi dan Bu Zeki. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Emi selaku coach pada malam hari ini. Dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan, apakah Bu Emi sudah em, merasa sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Emi inginkan? Hmm, ya, terima kasih Bu Nisa atas pertanyaannya. Sejauh ini sih saya ya cukup cukup bisa ya Bu mengikuti alur dari Bu Jeki dan bagaimana memancing Bu Jeki dengan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menemukan solusinya. Saya sih sudah berusaha ya Bu ya. Saya rasa itu karena memang kita juga sedang proses belajar, mungkin memang masih perlu terus diasah Bu. Begitu Bu Nisa. Jadi Betul. mungkin tetap harus ditingkatkan lagi Bu, masih banyak belajar. Ya, betul sekali Bu Emi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Emi dari hasil coaching yang tadi sudah dilakukan? Tadi kan di awal saya menyampaikan mau fokusnya pada pembuatan pertanyaan yang berbobot gitu kan Bu Nisa ya. Ya Oke, betul. mau saya nggak hanya berhenti di situ sih Bu Nisa, maunya ya Betul. bisa menjadi mendengarkan aktif, kemudian present, kehadiran penuh. Di samping memang harus mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu coach dalam menemukan permasalahannya. Di samping itu juga bagaimana bisa tetap melakukan percakapan dengan alur tirta sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan paradigma berpikir coaching juga. Kemudian prinsip-prinsip proses coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada Puji seperti itu, Bu Nisa. Ya, luar biasa sekali Bu Emi. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Emi. Dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan, bagaimana perasaan Bu Emi setelah melakukan itu? eh Perasaan sih lega sih Bu, lega sih lega karena memang ini juga memang proses belajar ya Bu ya. Cuman ya saya tidak akan terima puas begitu saja karena memang saya harus banyak belajar gitu Bu Nisa. Pokoknya Ya, saya akan bagaimana meningkatkan keterampilan saya, bagaimana menambah wawasan saya tentang kucing seperti itu Bu Nisa. oke. Terima kasih Bu Emi. Karena sudah selesai proses coachingnya dan saya selaku observer atau pengamat juga sudah selesai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Emi selaku coach. Ini sesi ini saya tutup di Ibu Emi dan Bu Ciki. Ye, terima kasih Bu Oke. Ya Bu, Nisa. terima Terima kasih Bu kasih Bu Nisa. Emi. Terima kasih Bu Emi dan Bu Ciki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bu Ciki, Bu Nisa. Selamat Selamat malam Bu malam Bu Emi. Emi, Bu Assalamualaikum Nisa. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikum- kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baik Bu Emi. Baik Bu Emi. Ya, luar biasa ya Bu ya. Hari pertama puasa kita lewati. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Ye. Amin. Ya, oke Bu Ciki, Bu Nisa, pada malam hari ini kita akan melakukan praktek kucing ya, di Ye. mana nanti Bu Ciki sebagai coach, kemudian Bu Nisa sebagai coachee, dan saya sebagai observersnya, begitu ya Bu. Ye. Betul. Sebelum memulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach ya, kepada Bu Ciki berarti nggih. Eh, Gini. Pada nanti pada waktu pelaksanaan coaching ada beberapa yang terdiri dari tanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian apakah proses coachingnya itu sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya akan bertanya kepada Bu Jeki. Bu Jeki, kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan Bu dalam Eh, coaching nanti? ye.
Kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Emi. Oke, Bu. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana, Bu, yang secara khusus ingin Ibu observasi? Kompetensi yang secara khusus atau yang spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua kompetensi yang Ya. ingin Ibu kembangkan ya. Hmm. Kemudian, Bu, kira-kira apa yang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan kira-kira bisa diketahui dari mana, Bu? Saya Oke. menginginkan nanti dalam coaching ini seorang coach itu bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi masalah dan coach bisa melakukan eh, bisa melaksanakan rencana aksinya dengan sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu Bu Emi. Oh ya, Bu. Oke, Bu. Itu saja yang saya tanyakan, Bu. Ya, Kemudian waktu sepenuhnya saya serahkan langsung kepada Bu Jeki, nggih, sama Bu Nisa ya. Saya persilahkan. Saya akan setia menunggu. Terima kasih. Monggo, silakan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Jeki. Gimana kabarnya pembelajaran pada siang tadi? Alhamdulillah kabar saya baik, tapi kebetulan untuk siang tadi siswanya libur Bu, jadi saya Oh gitu. tadi nggak ngajar. Hmm, Tuh. Jadi oke. yang siswa libur tapi gurunya berangkat gitu Oh Bu. gitu. Ya ya. Berarti Bu Emi, Bu Nisa pada waktu pembelajaran kemarin ya yang masuk ya. Iya, Mungkin pada betul Bu pertemuan Eni. hari ini apa yang kira-kira kita bisa untuk bercakap-cakap ya Bu Emi ya, anu Bu Nisa ya. Nggih, iya Bu Juki. Jadi ini nanti minta waktunya sebentar, nggih. Saya ada yang mengganjal sedikit Hmm, pada kegiatan pembelajaran saya di kelas seperti itu. hmm, Eh, jadi karena saya seringnya mengajar praktek dan hmm, setiap hari ketika ketemu hmm, dengan siswa ya saya jelas melakukan praktek seperti itu, Bu. Nah, hmm, sebelum melakukan praktek biasanya saya itu mengawali dengan melakukan materi pengantar. Jadi hmm, saya di situ menjelaskan terlebih dahulu tentang teorinya pengetahuan sebelum siswa masuk ke praktek. hmm, Sekitar setengah jaman atau 45 menit itu saya beri pengantar terlebih dahulu. Nah, setelah itu hmm, kan saya langsung apa namanya membagi kelompok untuk siswa-siswa saya, sehingga mereka itu nanti melakukan praktek sesuai dengan kelompoknya masing-masing seperti itu. hmm, Jadi saya ya, membagikan LKPD. Nah, tapi ketika proses praktek itu, nah di sini biasanya permasalahannya muncul nih Bu. Jadi di hmm, awal itu siswa masih fokus, masih mau hmm, mendengarkan penjelasan saya. Nah, ketika proses praktek ini di tengah-tengah praktek tersebut, beberapa siswa itu ada yang sudah mulai tidak fokus. Jadi mereka itu hmm, ribut sendiri. hmm, Dan hmm, ributnya itu kebanyakan mereka melakukan pekerjaan yang lain. Contohnya malah main game gitu Bu. Jadi hmm, karena saya prakteknya menggunakan laptop atau komputer, hmm, otomatis kan siswanya nyambi dengan main game gitu. oke. Nah, beberapa siswa yang main game itu mengganggu siswa yang lain seperti itu Bu Siti. Hmm. Oh gitu. Berarti permasalahannya Bu Nisa itu pada waktu pembelajaran di tengah-tengah pembelajaran gitu ya. Ada Mm-mm. anak-anak Betul yang Bu Siti. main HP, kemudian main game dan Mm-mm. sebagainya, sehingga Mm-mm. mungkin bisa mengganggu kelompok lain. Lah kira-kira menurut Bu Nisa itu apa yang akan dilakukan Bu Nisa agar eh, anak-anak tersebut tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kelompok lain. Mungkin ada usaha apa, Bu Nisa, untuk kedepannya? Iya, jadi untuk yang usaha sudah saya lakukan beberapa waktu Hmm, yang lalu itu eh, menyuruh nggak menyuruh ibu. Jadi anak-anak yang sudah selesai itu saya hmm, mintai tolong untuk membantu teman yang lain ketika hmm, teman yang lain merasa kesusahan. Jadi dia itu nanti tidak hmm, ada
waktu untuk main game seperti itu. Hmm. Jadi karena selain saya yang membantu kelompok lain, itu kan ada kelompok yang lain juga butuh bantuan. Nah, Iya. itu saya minta tolong kepada siswa yang sudah selesai untuk menjadi tutor sebaya di kelompok yang lain belum selesai seperti itu. Itu adalah Hmm. salah satu usaha yang sudah pernah saya lakukan. Jadi, misal dia sudah selesai, biar tidak ada waktu untuk main game atau ngobrol dengan teman yang lain, saya mintai tolong anak tersebut untuk tolong bantu kelompok 9 itu belum Hmm. selesai seperti itu, Bu. Hmm. Kira-kira yang dilakukan Bu Nisa itu dengan anak tersebut menjadi tutor sebaya itu sudah efektif apa belum? Nah, Dan apa eh, sudah sesuai dengan yang dicapai oleh Bu Nisa? eh, jadi kalau cara saya yang itu di sini Hmm. sedikit, Bu, sedikit mengurangi seperti itu, sedikit mengurangi kegiatan mereka untuk main game atau main-main yang lainnya seperti itu. Hmm. Tapi itu hanya berkurang beberapa persen gitulah, Bu. Jadi misal di Hmm. skala itu usaha saya itu masih ada di level 7 seperti itu, Bu. Karena Oh, gitu. nanti kan ada kelompok lain lagi yang sudah selesai. Nah, kelompok Hmm. lain itu nanti gantian, malah dia yang main game seperti itu. Atau mungkin dari permasalahan Bu Nisa tadi kan masih masih di level 7 ya. Kira-kira Oke. ada rencana lagi enggak untuk meningkatkan level tersebut sehingga anak-anak tersebut jelas ada perubahan yang signifikan begitu Bu Nisa? Iya, Bu Zeki. Jadi kalau untuk kedepannya saya sih inginnya ada di level 9 dulu mungkin ya, agak naik sedikit seperti itu, Bu Zeki. Jadi nggak Mm-mm. langsung 10, tapi tentu saja kedepannya nanti saya pengen 10, tapi untuk rencana saya yang terdekat Mm-mm. ini saya pengennya nanti naik ke 9 dulu aja, seperti itu. Itu ya. Bu Nisa luar biasa sudah ada apa rencana untuk meningkatkan dari level yang 7 akan berusaha ke 9. Nah, ini mungkin pertanyaan saya. Kira-kira Bu Nisa dalam melakukan pembelajaran yang itu perlu ada bantuan orang lain atau pihak lain apa tidak? Mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Hmm, Ya, nanti saya akan minta bantuan dengan rekan sejawat mungkin ya, Bu, Mm-mm. karena saya itu punya rekan sejawat yang ahli, Oh, yang gitu. ini sudah pengalaman ketika melakukan ice breaking. Saya itu pengen, Mm-mm. jadi nanti di tengah-tengah pembelajaran saya itu biar semuanya nanti kembali fokus lagi, tidak ada Mm-mm. kesempatan untuk main game. Nanti saya Mm-mm. akan adakan ice breaking aja biar kita mainnya malah main semua sekelas kayak gitu. Iya. Senang-senang bareng aja, ice breaking terlebih dahulu biar mengembalikan fokus lagi, biar nanti fokus ke prakteknya lagi seperti itu. Nah, itu ada saya teman mungkin biasa melakukan ice breaking, nanti akan saya ajak diskusi ice Mm-mm. breaking apa yang cocok dilakukan untuk anak-anak SMK, terutama yang kelas atas. Karena Hmm. saya itu kalau mau melakukan ice breaking ini rada mikir-mikir karena muridnya banyak cowoknya sudah Hmm. dewasa-dewasa Hmm. kalau saya melakukan ice breaking yang notabene itu seperti mainan anak-anak, apakah Iya, iya. mereka mereka senang atau malah nanti jadi garing ya gitu loh, Bu. Oh, gitu ya. Itu Bu Nisa sudah luar biasa, sudah menemukan solusi untuk kegiatan pembelajaran Bu Nisa agar terjadi pembelajaran yang aktif dan anak-anak semuanya juga tadi sudah dilibatkan gitu. Kira-kira dari apa yang disampaikan mungkin Bu Nisa bisa menyimpulkan apa enggak untuk perasaan permasalahan Oke, pada percakapan ini? baik. Jadi untuk mungkin untuk kedepannya dari permasalahan saya agar anak-anak itu di tengah-tengah pembelajaran, terutama ketika mereka sudah selesai melaksanakan praktek, tidak sibuk sendiri dengan Mm-mm. gamenya atau tidak mengganggu kelompok lain. Yang Mm-mm. pertama, tentu saja saya akan
eh, meminta bagi yang sudah selesai untuk menjadi tutor sebaya di kelompok yang lain. Kemudian Hmm. selain itu, kegiatan yang lain lagi, saya juga akan menyelipkan ice breaking atau pembelajaran KSE, nggih, Bu Ciki, untuk Hmm. mengembalikan fokus anak-anak kepada Hmm. pembelajaran seperti itu. Jadi kalau Hmm. misal anak yang sudah selesai praktek, dia bosen nunggu kelompok lain Hmm. selesai, kita main-main dulu aja, mengembalikan fokus mereka lagi dengan melakukan ice breaking atau KSE seperti itu. Wah, luar biasa Bu Nisa. Eh, Gimana perasaan Bu Nisa setelah mengeluarkan permasalahan ini dan mungkin sudah mempunyai rencana ke depan untuk kegiatan selanjutnya? Apakah sudah plong atau masih ada yang mengganjal atau mungkin ada rencana yang perlu dilaksanakan lagi Bu Nisa untuk ke depan? Oke, sudah agak plong gitu, Bu Ceki. Tinggal nanti saya mencari-cari di YouTube dan Ya. bertanya dengan teman rekan sejawat tentang ice breaking apa yang cocok. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan, yang cocok kira-kira dilakukan di kelas saya seperti itu. Oke. Kemudian untuk rencana ke depannya tentu saja saya akan em, menyisipkan ice breaking tersebut dan pembelajaran KSE di tengah-tengah kegiatan pembelajaran saya. Oke, mungkin ini ya Bu Nisa percakapan yang sangat luar biasa. Semoga pembelajaran kita selalu ada peningkatan dan Bu Nisa sehat selalu, semangat untuk mendidik Ya, putra-putri generasi kita. Terima kasih Bu Nisa atas waktunya. ya, terima kasih Bu Ceki atas waktu Iya. yang diberikan. Eh, Mm-mm. mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi gitu. Oke ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Ceki. Halo, Bu Ceki, Bu Nisa. Oke, ya, Halo Bu Suara Eni, saya bisa terdengar ya, Bu? ya jelas Bu Emi terdengar. Iya. suaranya. Oh iya, terima kasih. Luar biasa. Tadi Bu Ceki dan juga Bu Nisa sudah melakukan praktik kucing ya. Kemudian dari proses kucing yang dilakukan, tadi saya sebagai observer sudah melakukan pengamatan. Yang pertama, saya mengamati bahwa tadi proses kucing sudah menggunakan alur tirta dengan baik, mulai dari tujuannya sudah disampaikan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya juga sudah keluar semua. Di samping itu juga sudah menggunakan prinsip-prinsip kucing seperti tadi dibuka dengan menyapa dengan hangat ya Bu ya. Prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan maksimalkan potensi. Tadi Bu Jeki sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nisa dan itu eh, kalau dari pengamatan saya sepertinya sudah memancing Bu Nisa untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya ya Bu ya. Iya, Kemudian tadi di awal Bu Jeki menyampaikan bahwa fokusnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif gitu ya Bu Jeki ya. iya. Nah, sepertinya itu juga sudah dilakukan Bu Jeki dengan baik. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot, menanyakan rencana aksi, kemudian meminta kucing untuk membuat kesimpulan dari solusi yang dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian selanjutnya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Siki, nggih. Iya. Eh, Menurut Bu Siki, dari kegiatan kucing yang sudah dilakukan, bagaimana perasaan Bu Siki? Dari apa yang sudah dilakukan pada coaching ini, perasaan saya merasa senang dan di sini untuk coaching sudah melaksanakan coaching dan sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab dan sudah
menemukan, menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Gitu Bu Emi, dan eh, Koci sudah berusaha untuk menggali dan menemukan permasalahannya untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya agar lebih baik lagi. Eh, dari sepanjang obrolan tadi Bu Zeki, kira-kira yang menjadi apa tadi fokus fokus Ibu yang ingin dikembangkan tadi sudah tercapai belum Bu? Kira-kira ketercapaiannya sudah sampai berapa persen Bu? Dari Apakah fokus ya, ya apakah Ibu dari sudah puas atau bagaimana? eh, saya sudah puas dengan apa yang tadi saya lakukan coaching di situ. Kira-kira sudah mencapai 90% lah, karena di sini eh, Koci sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensinya, kemudian mencari dan lebih memahami lagi agar nanti coaching juga bisa memahami proses coaching dengan alur Tirta yang akan lebih baik lagi, gitu Bu Emi. Oh ya, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching seperti ini Bu? Mungkin yang akan dikembangkan lagi, pelaksanaan coachingnya harus lebih mantap lagi ya, dan alur tirtanya juga lebih mengena di situ. Kemudian prinsip coachingnya jelas harus lebih dimantapkan lagi, baik dari kemitraan, kemudian kompetensi eh, memaksimalkan potensi, kemudian proses kreativitasnya juga lebih maksimal gitu. Oh iya Bu, Eh, luar biasa ya Bu Zeki ya. Kegiatan coachingnya sudah Ibu lakukan dan Ibu sudah merasa lega, bahkan sudah eh, bisa melakukan penilaian sendiri tentang tingkat kepuasannya bisa sampai 90%. Luar biasa ya Bu Zeki ya. Saya rasa itu saja yang saya tanyakan Bu Zeki sama Bu Oke, Nisa. Mungkin cukup itu dari saya kembalikan. ye, Apa kita akhiri dulu? ye, Kita tutupkan sekian dulu ya Bu Zeki, Bu Nisa. oke, ye. Selamat Ya, Bu Emi. malam, Selamat selamat malam. beristirahat. Ye, terima Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Emi Widayanti, Bu Fairunisa Nurul Fitri. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Baik Ibu, Alhamdulillah baik, luar Bu. biasa. Ibu bagaimana Eh, kabarnya? Alhamdulillah kita juga baik. Pada pertemuan kali ini mungkin saya akan perkenalkan di sini. Saya selaku observer, Ibu Sri Rezeki, dan coachnya adalah Ibu Khairunisa Nurul Fitri, kemudian coachingnya adalah Ibu Emi Widayanti. Pada proses coaching pada malam hari ini, eh, sebagai awal pembuka, mungkin saya akan beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini nanti, mendiskusikan bahwa yang ada pada rubrik, bahwa pada proses coaching ini nanti apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian coachnya menanyakan pertanyaan berbobot pada coachingnya atau tidak, kemudian coachingnya merespon pertanyaan dari coachnya apa tidak. Kemudian yang tidak dilupakan harus sesuai dengan prinsip coaching tentunya. Yang antara lain adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum proses coaching eh, kita laksanakan, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Nisa nggih, selaku Iya, Bu. coach. Ya, yang pertama mungkin kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Nisa pada coaching kali ini? Eh,
beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian Oke, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. oke, ya. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang kedua, Bu Nisa, Gitu. kompetensi mana yang ingin Bu Nisa kembangkan secara spesifik dari coaching pada pertemuan hari ini? Baik, dari ketiga kompetensi yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin saya ingin mengembangkan lebih spesifik ke mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach, seperti itu, Bu. Oke. Oke, ya. Satu kali lagi, Bu Nisa, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Nisa dalam proses coaching kali ini? Eh, dari proses coaching yang akan dilakukan nanti, mungkin indikator yang saya harapkan nanti si coach dapat menemukan solusi dari masalah yang Mm-mm. sedang dihadapi, kemudian coach dapat membuat rencana aksi ke depannya tentang masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin itu yang saya tanyakan selaku observer pada pertemuan malam hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan, monggo untuk Bu Emi dan Bu Nisa untuk kegiatan coaching pada malam hari ini. Baik, Silakan Bu terima Nisa. kasih. Nggih, terima kasih Bu Ceki. Selamat malam Bu Emi. Halo Bu Emi. Iya Bu Nisa, Wah, selamat malam Bu Nisa. gimana kabarnya Maaf Bu tadi Emi saya hari unmute. ini? Oh sehat Bu, luar biasa. Sehat nih. Kemarin Ya habis liburan awal 2 hari. puasa. Iya, betul. Iya, Tadi hari cuti juga kecepet Bu nih Bu saya. Emi ya. Oh, cuti berarti tadi Iya, enggak masuk. enggak, cutinya hari Selasa kemarin cuti. Kemudian Oh. Mm. tadi sebenarnya pengen cuti tapi kan tidak boleh. Iya, Hari kecepet tidak betul. boleh cuti kan. Kalau Oke, cuti Bu libur Emi. 1 minggu saya. Mm. Iya, kecepit tadi ya. Oke, Bu Emi. Mm-mm. Katanya mau ngobrol-ngobrol nih, Bu Emi. Apa yang mau diobrolkan hari ini? Gini Bu Nisa, saya ada apa ya? Ada permasalahan sih Bu, ada sedikit permasalahan. Ya dibilang permasalahan kecil ya enggak juga, besar juga enggak juga, tapi itu yang saya hadapi Bu Nisa. Hmm. Jadi begini, saya kan guru bahasa Jawa Bu. Saya guru bahasa Jawa di SMK Negeri di Kota Semarang. Bahasa Ya, Jawa di kota Bu. Nah, di situ ada ya. semacam itu ya. Bahasa Jawa kan bahasa daerah Bu. Ketika di kota seperti ini, di Semarang kayak gini, anak-anak itu kan terbiasa mereka menggunakan bahasa Indonesia Bu. Jadi saya sebagai guru bahasa Jawa itu kadang eh, bagaimana ya agar anak-anak itu mau dan bisa untuk menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian mereka kayak gitu Bu. Itu yang menjadi permasalahan saya Bu Nisa. Baik. Baik Bu Eni, jadi tadi Bu Eni memiliki permasalahan bagaimana agar siswa-siswa Bu Eni itu dalam kesehariannya mau menggunakan bahasa Jawa seperti itu, nggih. Iya, Oke. Eh, dari kegiatan coaching hari ini, Bu Eni ingin mendapatkan apa? ya saya pengennya anak-anak saya itu walaupun ini di kota ya Bu ya, saya pengennya tuh mereka dalam keseharian bahkan dalam ketika mereka ngobrol dengan saya, dengan Bapak Ibu guru yang lain itu mereka bisa berbahasa Jawa dengan lancar kayak gitu loh Bu. Dan tidak Oke. malu juga gitu walaupun sebagai bahasa daerah tapi bagaimana agar mereka itu seneng dan mau menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan mereka sehari-hari kayak gitu Bu Nisa. Oke, Bu Eni. Eh, kalau dalam skala, misal dijadikan skala, murid-murid Bu Emi saat ini sudah berada di skala berapa dalam menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya? Kalau saat ini mungkin baru 5 mau ke 6 kali ya Bu ya. Jadi
masih eh, jadi kalau dihitung angka itu memang masih sedikit Bu, karena mereka seringnya Eh, gini, ketika pelajaran pun saya tanya pakai bahasa Jawa, mereka jawabnya pakai bahasa Indonesia. Mas, Kadangkala eh, ya, tapi walaupun sebenarnya kayak apa ya, intonasi berbicara mereka pakai intonasi bahasa Jawa, tapi kata-kata yang keluar itu bahasa Indonesia kayak gitu Bu Nisa. oke, Jadi oke, Bu. saya pengennya mereka itu ya, karena memang sejauh ini hampir sebagian besar siswa saya, bahkan orang tua pun yang ketemu dengan saya ketika saya tahu kalau saya itu guru bahasa Jawa, pasti selalu komentarnya gini, wah susah ini pelajaran bahasa Jawa. Bahkan orang tua pun sering komentar kayak Hmm, gitu Bu Nisa. Bagaimana oke, dengan siswanya ya kayak gitu. Jadi saya betul. juga sempat berpikir, apakah mereka takut ya berbahasa Jawa, apa takut salah atau apa bagaimana kayak gitu Bu Nisa. Oke. Dari permasalahan yang dialami, Bu Eni sudah pernah melakukan usaha apa, Bu? Eh, jadi gini Bu, karena memang pelajaran bahasa Jawa itu pertama pertama memang anggapan orang-orang ya Bu ya, dari Eh, spontan ketika ketemu pasti ngobrolnya singgungnya, ih guru bahasa Jawa, pasti komentarnya tuh dengan kalimat bahasa Jawa itu susah, itu yang keluar dari apa ya, asumsi orang-orang yang ketika ketemu sama saya. Jadi karena memang karena dari statement mereka menyatakan bahasa Jawa susah, saya yang pertama kali menarik minat perhatian mereka, saya berusaha bagaimana mereka menyukai pelajaran bahasa Jawa. Itu pertama, saya berusaha melakukan pendekatan secara pribadi dulu Bu dengan anak-anak saya, dengan siswa-siswa saya. Bagaimana saya menjalin kedekatan secara emosional, secara apa ya, komunikasi, bagaimana saya bisa akrab, bisa dekat dengan mereka dulu, seperti itu Bu yang pertama saya lakukan. Harapannya setelah mereka dekat dengan saya, nah mereka bisa suka juga dengan pelajaran bahasa Jawa. Harapannya begitu Bu. Setelah mereka suka dengan pelajaran bahasa Jawa, harapannya mereka juga bisa gitu loh. Apa kebalik nggak sih? Apakah mereka bisa dulu baru suka, apa suka dulu baru bisa ya Bu ya? Gimana sih, kebalik nggak sih? Baik, sudah bagus loh Bu Eni. Di sini Bu Eni menyiasati agar siswanya itu menyukai gurunya terlebih dahulu. Menurut saya juga seperti itu karena dulu waktu saya pertama kali ngajar juga saya berusaha agar dekat dulu dengan siswa, jadi siswanya suka dengan saya terlebih dahulu. Kemudian nanti lama-kelamaan saya mencoba agar siswanya suka dengan pelajarannya seperti itu. Ya, usaha yang tadi sudah dilakukan Bu Eni kan seperti itu, nggih, berusaha untuk melakukan pendekatan dengan siswa agar siswanya itu menyukai gurunya terlebih dahulu sehingga nanti siswanya juga antusias ketika mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Eni. Itu sudah tepat menurut saya. Nah, selain usaha-usaha tersebut, apakah Bu Eni punya treatment treatment lain yang akan Bu Eni lakukan ke depannya? Iya sih Bu, saya mencoba gini. Pertama, memang langkah saya itu karena memang itu kan saya alami dari sejak saya itu pindah ke Semarang gitu Bu. Jadi dulu itu saya kan ngajarnya kan di kampung Bu. Dulu saya Hmm. di Klaten. Kalau Klaten kan memang di kampung bahasa Jawa ya biasa, mereka ngobrol setiap hari dengan bahasa Jawa. Tapi ketika pindah ke kota, jadi pertama kali saya datang itu, karena memang mereka jarang, ketika saya bertanya kalian kalau ngobrol sama orang tuanya pakai bahasa apa, mereka jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kemudian Hmm. kenapa kalian tidak suka bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa susah kayak gitu kan. Terus dan kenapa kalian beranggapan itu susah? Katanya gurunya galak dan seterusnya. Jadi dari takut sama gurunya, habis gitu pelajarannya susah. Terus apa yang terjadi Bu? Akhirnya makanya saya berpikir itu, pertama bagaimana mereka suka dulu dengan ya paling tidak mereka menjalin kedekatan dengan saya. Pertama itu. Hmm. Kemudian kedua, saya berusaha memberikan keyakinan kepada mereka bahwa sebenarnya pelajaran bahasa Jawa itu tidak susah, asalkan Ya. mereka mau belajar gitu kan. Asalkan mau belajar sedikit demi sedikit, karena memang bahasa adalah suatu keterampilan, jadi mereka harus membiasakan untuk menggunakan bahasa Jawa seperti itu Bu Nisa.
Iya, betul. Eh, apakah Bu Eni di sini membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak lain untuk membuat agar siswa-siswa atau murid-muridnya Bu Eni itu terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian? Saya pernah memikirkan ini sih, Bu. Ya, ya saya sih biasalah berkolaborasi, apa ya, berdiskusi dengan teman sesama guru bahasa Jawa. Memang permasalahannya sama ya, Bu ya. Saya berdiskusi dengan teman, iya, berdiskusi dengan guru BK, iya. Kemudian saya punya angen-angen ini, Bu. Kebetulan kan ini ketua komite sekolah di sekolah saya itu baru. Dan kebetulan ketua komite itu adalah dia seorang MC berbahasa Jawa, Bu. Jadi Hmm. angan-angan saya ingin mengundang, menghadirkan beliau yang sebagai MC bahasa Jawa itu untuk berpartisipasi sebagai guru tamu dan merupakan salah satu perwakilan dari orang tua siswa, Bu. Jadi Oh, harapannya nanti anak-anak itu bisa termotivasi, pertama, termotivasi untuk belajar bahasa Jawa. Kemudian harapannya juga mereka jadi suka dengan pelajaran bahasa Jawa. Dan ke depannya harapannya mereka tidak malu-malu lagi untuk menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian gitu, Bu Nisa. wah, luar biasa sekali. Berarti ini Bu Eni eh, rencananya ini akan mengundang MC, mengundang guru tamu gitu, nggih? Iya, Betul. Bu, rencananya Oke. itu nanti habis Lebaran kayaknya, Bu. Sudah sejauh ini saya Oh, sudah apa sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah juga, sudah mm, ini berkoordinasi dengan Waka Ketenagaan juga sudah, sama Waka Kurikulum juga sudah. Tinggal oke. pelaksanaannya saja, Bu. Nanti semoga saja habis Lebaran bisa terlaksana, Bu, karena memang saat ini masih apa dipakai ujian kelas 12 juga, Iya, terus betul. lagi bulan puasa juga. Kayak gitu, Bu Nisa. Oke, betul. Luar biasa sekali. Ternyata Bu Eni di sini langsung menemukan rencana aksi ke depannya, nggih, akan mengundang guru tamu seperti itu. Nah, jadi Bu Emi dapat menyimpulkan obrolan kita hari ini sudah mendapatkan pencerahan atau belum? Ya, lumayan Bu Nisa. Terima kasih atas apa ya bimbingan Bu Nisa. Saya jadi, oh iya ya, kayak gitu. Bisa punya angan-angan eh, bagaimana agar anak-anak itu suka pelajaran bahasa Jawa. Yang pertama memang bagaimana saya harus bisa dekat dengan mereka, kemudian bisa meyakinkan mereka bahwa pelajaran bahasa Jawa itu tidak susah, karena memang proses belajar ya memang harus Iya, ditelateni gitu kan, Bu. Dan apalagi itu betul. adalah pelajaran bahasa adalah suatu keterampilan, jadi memang harus dibiasakan itu, Bu. Hmm, Kemudian betul. rencana ke depan yaitu untuk memberikan motivasi anak-anak untuk belajar. Saya akan mengundang MC profesional sih, Bu, itu kebetulan ketua komite Hmm, sekolah itu oh iya. sebagai guru tamu dan kebetulan dia adalah orang tua siswa gitu, Bu. Ke Oke. depan itu Bu Nisa yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali Bu Emi. Mudah-mudahan rencana-rencana Bu Eni yang akan dilakukan agar siswa-siswanya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian bisa lancar nih Bu Eni. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi kalau Bu Eni sudah melakukan rencana aksinya. Nanti diceritakan lagi ke saya ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga doakan ya, Bu, ya, semoga nanti Ya, berjalan dengan lancar dan anak-anak senang ya, Bu, ya. Kayak amin. kayaknya Oke. sih luar biasa, ya. Mm-mm. Amin Bu Eni. Gimana? Karena waktunya udah cukup, karena waktunya singkat sudah nih Bu Eni? Atau ada yang mau diobrolkan lagi? Sepertinya cukup, Bu Nisa. Terima kasih, Oke, Bu. Saya bisa ya. menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan ke depan semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana ya, Bu Nisa ya. Baik Bu Gitu, Bu Eni, Nisa. terima kasih Nggih. Bu Eni. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pengamat atau observer. Oke, Bu Emi dan Bu Nisa yang luar biasa.
Alhamdulillah proses coaching sudah dilaksanakan dengan baik ya, Bu Emi dan Bu Nisa ya. Coaching Ibu. sudah dilaksanakan dan mungkin sebelum ditutup ada beberapa yang saya tanyakan dengan coach dengan Bu Nisa. Bu Nisa tadi sudah melakukan coaching, mungkin ada yang saya tanyakan. Apa saja yang sudah Bu Nisa lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nisa? Baik, Bu Juki. Jadi tadi kan saya mengatakan indikator ketercapaian saya itu apabila Koci berhasil menemukan solusi atas Hmm, permasalahannya dan membuat rencana aksi untuk kedepannya seperti itu. Nah, tadi saya lihat pada saat proses coaching, Bu Emi sudah membuat rencana aksi untuk kedepannya yaitu dengan mendatangkan MC begitu sebagai guru tamu, MC bahasa hmm, Jawa agar hmm. dapat meningkatkan minat minat siswa kepada bahasa Jawa sehingga siswa tersebut dapat menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya seperti itu Bu Segi. Oke, oke. Berarti dari coaching tersebut tadi antara Bu Emi dengan Bu Nisa alurnya sudah sesuai ya, sudah ada alur Tirta, kemudian dari coachingnya sudah bisa mencari solusi, menemukan permasalahannya, dan bisa menggali apa yang ingin dilaksanakan dan sudah melaksanakan rencana aksi. Mungkin untuk sebelum ditutup Bu Nisa, Iya, Bu Segi. kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan tadi? Oke, tentunya semua kompetensi coaching itu ingin saya kembangkan, kehadiran penuh, mendengarkan Hmm, aktif, dan membuat ya, pertanyaan berbobot. Ini semuanya ingin saya kembangkan, Bu Zeki, agar oke. kedepannya dalam melakukan proses coaching biar lebih baik seperti itu. Dan Gimana alur perasaannya? tirta, ya, untuk perasaannya tadi saya sudah lega karena sudah Mm-mm. melakukan proses coaching dengan coach secara berjalan dengan Mm-mm. lancar. Coachingnya juga sangat luar biasa sekali, bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini hasil pengamatan saya pada kucing yang panjenengan lakukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang salahnya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Bu Emi, Bu Nisa. Selamat malam Bu Juki, Bu Eni. Selamat